ada jalan untuk menuju dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia bahagia terima suami apa adanya. Belajar mencintai, belajar membuka diri, tutup masa lalu. Secara psikologis banyak cara untuk ini Mas Farid, ya. Banyak cara untuk ini. Misalnya mengingat kebaikan suami, misalnya mencari kegiatan-kegiatan momentum-momentum bersama supaya bisa mengakrabkan dan membuka diri. Banyak metode secara psikologis maupun sosiologis. Tapi secara spiritual, ya, secara spiritual, Mbak Rini satu, banyak berzikir, mengingat Allah. Baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsh wa rabbul arsyil karim. Dibaca setiap saat. Ini untuk memalingkan kita dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Gitu Mas Farid. Kemudian kabar ini Mbak sudah berapa lama menikah? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Nah, waktu tadi Mbak bilang minta diceraikan sama suami sikapnya seperti apa nih responnya dia? Dia seolah nggak ada peristiwa apa-apa. Dia adem-adem aja. Sayanya yang begitu emosian minta cerai terus sampai sekarang. Sampai sekarang? Dan dia tetap diam aja? Tetap diam aja. Oke, Pak Ustadz. Bentar, saya pengen tanya dulu Mas Farid. Ya. Apa yang mendorong Mbak Rini ingin cerai? Dan apa yang Mbak Rini ingin lakukan ketika perceraian itu terjadi? Pengennya apa sih? Gitu. Kok Mbak Rini ini pengen cerai, menerima suami sudah sebaik itu, menerima suami sudah sesabar itu, menerima suami orang yang ikhlas seperti itu. Mbak Rini menginginkan apa lagi? Sosok lelaki macam apa? Dan ingin apa dengan perceraian itu? Karena saya tidak bahagia Pak Ustadz. Oke, ukuran bahagianya buat Mbak Rini itu apa? Ini harus dibedakan Mbak Rini ya. Anda sebetulnya mengejar nafsu apa mengejar kebahagiaan? Ini harus dibedakan. Jangan-jangan Mbak Rini karena ingin mengejar nafsu, mencari pemuas, mencari kanalisasi. Dan saya yakinkan kalau itu yang terjadi, Mbak Rini nggak akan memperoleh apa-apa. Oke, gini berarti maksudnya Pak Ustadz adalah Mbak Rini sudah dapat di depan mata, sudah ada di depan mata, bahkan sudah mendampingi laki-laki yang menurut kita ini dalam percintaan dari Mbak Rini adalah sempurna lah, baik apa segala macam sama istri, tapi memang karena Mbak Rini kan gak ada rasa sama dia, itu kan intinya gitu kan ya. Nah Pak Ustadz mau nanya nih, Mbak Rini sebenarnya ingin mencari kebahagiaannya seperti apa, dalam bentuk mohon maaf syahwat kah, menurut syahwat, atau mau kebahagiaan lain untuk menuju ke surga, gimana? Kalau ingin ketenangan istri, suami sudah melindungi. Enggak, ini suami bertanggung jawab nggak memberikan nafkah segala macam, batin, memberikan suami tanggung jawab. Tanggung jawab. Mohon maaf, lahir batin juga? Iya. Oke, hubungan suami istri tetap jalan? Jarang-jarang karena Mbak Rini tetap masih belum bisa ngebuka hati ya. Oke, Pak Ustadz. Ini gimana nih Pak Ustadz nih? Ya, jadi saya kasih tahu ya Mbak Rini ya. Kita ini sudah lebih dulu hidup Mas Farid, jadi paling tidak punya pengalaman, punya perasaan. Kita juga sama-sama pernah menuruti begitu. Ini menurut saya, mohon maaf kalau saya keliru, kecenderungan yang disebut kebahagiaan itu hanya menuruti keinginan. Harus dibedakan kebahagiaan dengan keinginan. Kalau keinginan itu biasanya sumbernya pada nafsu. Imam Busiri pernah mengatakan bahwasanya an-nafsu katifli fa in tahmil. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Kalau ini anak kecil itu dituruti terus sampai dewasa pun dia akan tetap menyusu. Gitu. Dia akan tetap menyusu. Maka harus ada upaya memaksa diri untuk menyapih. Tapi kalau disapih, kalau dikendalikan, dia akan berhenti. Nah, itu yang saya maksud. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Jadi kalau sampean turuti terus keinginan ini, keinginan ketemu pacar, membayangkan masa lalu yang pernah indah-indah, itu terus seluruh emosi, perhatian, perasaan Mbak Rini akan tergerus. Dan itu kalau dituruti nggak ada selesainya. Jadi menuruti nafsu itu ibaratnya kayak minum air laut, makin diminum makin haus, makin dituruti makin
membara dan membakar kemana-mana. Itu yang Mbak Rini. Maka alangkah baiknya Mbak Rini mensyukuri apa yang ada ini, disyukuri, ini sudah yang terbaik. Karena Al-Quran juga mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang dibayangin Mbak Rini yang indah-indah, yang dicintai, yang justru itu membawa kejelekan dan keburukan bagi Mbak Rini. Tapi boleh jadi apa yang selama ini dibenci, ditolak oleh Mbak Rini, tapi justru itu yang membawa kebaikan. Nah, mulai sekarang Mbak Rini, belajarlah, berlatihlah untuk menerima ini. Kalau Mbak Rini ikhlas menerima ini apa adanya, insya Allah jiwanya tenang. Pelan-pelan mulai belajar mencintai, cari yang menarik dari suami saya ini kira-kira apa, kesabarannya. Oh mungkin dia nggak terlalu ganteng tapi dia perhatian. Oh mungkin dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu apa secara fisik, tapi dia punya kesabaran yang luar biasa. Nah itu dieksplor, itu dieksplor sehingga secara psikologis nanti bisa. Ya dicoba pelan-pelan Mbak Rini. Oke, Mbak Rini saya mau tanya lagi nih. Tadi Mbak Rini katanya sempet ribut itu dipicu dari Mbak Rini izin keluar malam. Ya. Keluar malamnya kemana? Ya saya cari kesenangan di luar sama teman-teman. Seperti apa? Saya keluar malam tanpa dia tahu. Saya tinggalin anak-anak di rumah. Gak diangkat lagi. Sayang, Apaan sih? kamu dari mana aja sih? Jam segini kok baru pulang? Aku teleponin kamu dari tadi nggak diangkat-angkat. Aku tuh khawatir. Hei, ditanya kok diem? Kamu tuh berisik banget sih. Aku tuh habis jalan sama teman-teman aku. Bete di rumah. Iya, tapi kok lama banget. Itu anak-anak kasihan kan? Mereka nyariin kamu, kamunya pergi. Ya bisa aku sumpek mas di rumah. Ya tapi nggak mesti tiap hari juga kan kamu pulang malam. Ya, kasihan kan anak-anak. Berisik banget sih. Oh sudah punya anak? Iya, Berapa anaknya dari? anak saya 2. 2. Oke. Jadi ninggalin rumah, keluar malam sama teman-teman, boleh tahu nggak kemana? Keluar Iya. malamnya dan semalam apa keluarnya? Happy, kadang pulang pagi. Astaga, ke klub malam betul? Iya. Atau nongkrong-nongkrong biasa aja? Ya nongkrong-nongkrong. Itu untuk menghilangkan rasa kekecewaan Mbak Rini gitu. Iya. Ini kompensasi terhadap kesumpekan di rumah ya secara psikologis, karena di rumah ini sumpek, di rumah ini nggak merasa, nggak memperoleh apa yang Nggak ada kenyamanan ya, gitu. Kenyamanan sebetulnya ada, tetapi nggak bisa menerima Tidak, itu ya. sebagai kenyamanan. Karena kalau dari cerita ini, dan ini Mbak Rini sangat bagus menurut saya, sudah secara jujur menyatakan bahwa suaminya baik, suaminya perhatian, suaminya sabar, tapi hanya diri dia aja yang seolah-olah tidak terima dan belum bisa merasakan manfaat dari kebaikan, kesabaran, ketulusan suami itu. Nah, sehingga mencoba mencari keluar Ya. dalam bentuk yang sifatnya itu adalah kesenangan duniawi. Jadi ini menurut saya, Mbak Rini, mohon maaf, kalau bisa tolong disudahi, mulai berlatih diri untuk meredam, mencegah, dan menahan keinginan-keinginan duniawi itu. Seperti kita melatih anak kecil untuk menahan, meredam keinginan menyusui ibunya. Memang sakit, itu sakit awalnya Mbak Rini, sakit. Tapi kalau kita mau berlatih, kalau kita sudah berjanji, faida azamta fatawakkal 'ala Allah, berjanji pada diri kemudian bertawakal kepada Allah, insya Allah pelan-pelan. Nah maka Mbak Rini, daripada keluar dengan teman-teman mencari kesenangan, dugem, ujungnya sampai rumah pusing lagi lihat suami yang gak dicintai, lebih baik sekarang ini tetap di rumah. Coba alihkan kesenangan-kesenangan, ketenangan-ketenangan batin ini melalui kegiatan-kegiatan spiritual.
Ya datang ke pengajian-pengajian misalnya gitu. Datang ke pengajian, kalau memang belum bisa datang ke pengajian, ya carilah kelompok yang bisa ngajak ke kebaikan, tanya ke ustaz, Ya. yang kira-kira bisa menjadi tempat curhat yang enjoy. Cari teman gaul yang bisa memberikan masukan, itu satu. Ya. Yang dua, tengah malam bangun, coba bermuhasabah. Ya Allah, sudah kau berikan saya istri yang baik, tapi kenapa aku belum bisa menerima kebaikan? Ya Allah, aku mohon bukakan pintu hati saya, bukakan pintu batin saya untuk menerima suami ini, supaya saya bisa berbahagia. Nah itu kalau dilakukan berulang-ulang, Mbak, nikmatnya melebihi dugem loh, Mas Farid. Dia daripada kita dugem, ya, lampu daging begitu. Coba sesekali Mbak Rini, tengah malam jam 1:30 Mbak Rini munajat, dengarkan musik hati, perhatikan denting-denting jiwa, dengar cahaya kegelapan malam itu. Kemudian Mbak Rini bertanya pada diri Tuhan, kau sudah kirim aku seorang suami yang baik, kau sudah kirim aku seorang suami yang sabar, tapi aku belum bisa menerima itu. Aku dolim ini, aku dolim. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, aku dolim pada suamiku, aku dolim pada orang baik yang sudah berbuat baik padaku. Maka bukakan pintu hati untuk bisa menerima dia apa adanya. Berdoa seperti itu, insya Allah Mbak Rini lama-lama akan terketuk. Sehari, 2 hari mungkin belum bisa menerima, tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah tidak hanya peristiwa masa lalu itu ya.